bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati saudara dimanapun saudara berada saat ini. Melalui cuplikan ini saya membahas serta responsif terhadap sebuah topik tafsiran miring yang mengklaim bahwa Yesus bukan Allah pencipta langit dan bumi. Saudara perhatikan topik tafsiran miring yang mereka klaim bahwa Yesus bukan Allah pencipta langit dan bumi sebagai akibat reaksi balik mereka dari statement saya sebelumnya yang saya tegaskan the Son of God Himself to have been again in the creation of the world, atau reaksi balik mereka dari pernyataan penegasan saya tentang anak Allah telah terlibat aktif dan hadir dalam penciptaan. Dan dari reaksi balik inilah saya responsif terhadap doktrinal mereka yang sangat kacau balau yang mengajarkan bahwa Yesus bukan Allah. Nah, tetapi di balik ini juga saya berterima kasih buat Anda dan kalian semua yang memberi tanggapan di grup diskusi keyakinan. Meskipun tafsiran Anda bagaikan kodok sawah yang mandi lumpur, namun saya siap meluruskan dan memberi tanggapan sebagai dukungan hipotesis bagi Anda dan peneguhan bagi iman saya. Dan pesan saya juga buat Anda sekalian untuk benar mempersiapkan diri, menyimak serta hadir mendengar pembahasan dalam cuplikan ini sampai selesai nantinya. Nah, sekarang kita mulai bahas variasi ayat Alkitab yang mereka perlintirkan terhadap serangan iman kekristenan bahwa Yesus bukan Allah. Mereka menunjuk kitab Amsal pasal 8 ayat 22 dan mereka membuat pernyataan bahwa Yesus adalah ciptaan. Dan ini bentuk perlawanan mereka untuk mencari ayat-ayat tertentu yang sifatnya relatif yang bisa ditafsirkan miring. Dan ini jelas sekali merupakan persoalan klaim alegoris, penolakan serta penyangkalan aspek keilahian Yesus. Nah, jadi pertanyaannya, kenapa semua ini terjadi bisa mereka tafsirkan miring? Dikarenakan pemikiran mereka mentok dalam satu arti kata. Nah, perhatikan sekarang saya menyikapkan kalimat kitab Amsal pasal 8 ayatnya 22 yang masih terselubung bagi Anda. Bunyinya begini. Amsal pasal 8 ayat 22 dengan perikop wejangan hikmat. Perhatikan bunyinya di sini. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Nah, di ayat ini, kata menciptakan dalam ayat ini sebenarnya kesalahan, kelalaian pihak lembaga Alkitab Indonesia atau kelalaian lain. Nah, jadi sebenarnya itu harus diterjemahkan dengan kata memiliki, karena kata memiliki bahasa Ibrani adalah Kanani yang asal katanya adalah kanah. Itu bukan menciptakan atau membuat seperti yang dipakai di Kejadian pasal 1 adalah barah. Nah, itulah merupakan kelalaian pihak lain. Nah, sekarang kita masuk di versi King James Version menyatakan the Lord passed me in the beginning of His way. Nah, jadi Amsal pasal 8 ayat 22 sebenarnya Tuhan telah memiliki aku. Dalam hal ini adalah hikmat yang dipersonifikasikan sebagai Kristus. Pada saat Ia menciptakan alam semesta ini, hikmat telah ada di dalam Allah. Penekanannya dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1, firman itu telah bersama-sama dengan Allah, Kristus sebagai substansi dari esensinya yang esa, dan rujukannya Yohanes pasal 1 ayat 14, bahwa firman itu telah menjadi manusia. Nah, serta pengungkapan yang disikapkan bahwa Yesus adalah pribadi Yahweh sendiri yang menjadi manusia. Nah, jadi penegasannya di surat Filipi pasal 2 ayat 7 sampai 8. Mari kita baca apa bunyinya di sana. Nah, Filipi pasal 2 ayat 7
sampai 8 begini bunyinya, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi dengan manusia dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai di kayu salib. Oke? Nah, di ayat 7 dan 8 ini, Kristus Allah yang kekal itu menjadi manusia. Kemanusiaan dan keilahian berpadu di dalam dirinya. Nah, jelas ya bahwa Yesus adalah yang benar, Allah yang benar dan hidup yang kekal dan pribadi Bapa sendiri. Nah, pembuktian dalam kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat 20 bahwa Yesus adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Oke, jelas ya. Nah, jadi Anda tidak bisa mengira lagi untuk membantah bahwa Yesus bukan Allah. Ya. Ini sudah terbukti semua bahwa Yesus adalah Allah sendiri. Yesus adalah pribadi Yahweh sendiri. Oke. Nah, jadi sekian pembahasan yang sesingkat ini. Semoga Anda bisa mendapatkan penerangan dari cuplikan ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.